Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran bab korporasi. Pada video ini, kita akan mempelajari apa itu korporasi, unsur-unsur, bagaimana pendirian korporasi, dan apa saja bentuk-bentuk dari korporasi. Pengertian korporasi. Korporasi atau perusahaan di dalam bahasa Indonesia mempunyai dua pengertian, yaitu undernaming dan midlife. Undernaming berarti suatu bentuk hukum dari suatu korporasi, misalnya perseroan terbatas, firma, dan persekutuan komanditer. Midlife berarti kesatuan teknik untuk produksi, misalnya industri rumahan, kerajinan, atau suatu keterampilan khusus, dan pabrik. Pengertian perusahaan juga terdapat di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Ketentuan pasal tersebut menyebutkan bahwa korporasi adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perperangan maupun badan usaha, yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Dari pengertian korporasi tadi dapat diketahui bahwa korporasi memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama, adanya badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi mempunyai bentuk tertentu, misalnya korporasi perseorangan, firma, persekutuan komanditer, atau perseroan terbatas. Yang kedua, adanya kegiatan dalam bidang ekonomi yang meliputi perdagangan, pelayanan, dan perindustrian. Kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus sebagai mata pencaharian. Unsur yang keempat adalah bersifat tetap. Artinya, kegiatan itu tidak berubah dalam waktu singkat, tetapi dalam jangka waktu yang lama. Misalnya dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Yang kelima, terang-terangan. Terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari akta pendirian korporasi, nama dan merek, serta surat izin usaha. Lalu unsur yang selanjutnya adalah tujuan didirikannya korporasi itu adalah untuk memperoleh laba. Dan yang terakhir, setiap korporasi wajib membuat pembukuan. Hal ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 KUHD yang menyatakan bahwa setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa yang berhubungan dengan perusahaannya dengan cara yang sedemikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui hak dan kewajibannya. Pendirian korporasi. Korporasi didirikan melalui beberapa tahapan yang sudah ditentukan. Tahapan yang pertama, korporasi membuat perjanjian yang diwujudkan dalam akta pendirian yang disahkan oleh notaris. Akta tersebut lalu didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri setempat, yang kemudian didaftarkan dalam daftar perusahaan di Disperindak. Setelah didaftarkan, korporasi harus membuat surat izin usaha perdagangan atau SIUP. SIUP ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu SIUP kecil, SIUP menengah, SIUP besar, dan SIUP mikro. Setelah memiliki surat izin usaha perdagangan, korporasi memerlukan izin keramaian dari pemerintah daerah dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dari kantor pajak. Dan yang terakhir, untuk korporasi badan hukum diperlukan pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Klasifikasi korporasi. Korporasi diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ditinjau dari jumlah pemilik. Tinjau dari jumlah pemiliknya, korporasi terbagi atas korporasi perseorangan, yaitu korporasi yang dimiliki oleh satu orang saja. Yang kedua, korporasi persekutuan, yaitu korporasi yang dimiliki oleh beberapa pengusaha yang bekerjasama dalam satu persekutuan.
Ditinjau dari status pemilik, korporasi terbagi atas korporasi swasta yang status kepemilikannya dimiliki oleh pihak swasta, dan korporasi negara yang biasanya disebut BUMN atau BUMD, yaitu korporasi yang status kepemilikannya dimiliki oleh negara. Dilihat dari bentuk hukum, korporasi terbagi atas korporasi berbadan hukum atau bukan berbadan hukum. Perbedaan dari badan hukum dan bukan badan hukum adalah korporasi berbadan hukum itu diatur oleh undang-undang, ada harta terpisah, ada tanggung jawab yang terbatas, dan disertai pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Sedangkan korporasi yang bukan berbadan hukum diatur dalam KUHD, tidak ada harta terpisah dan ada tanggung jawab renteng, serta tidak disertai pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Bentuk-bentuk korporasi. Yang pertama adalah korporasi perseorangan yang didirikan oleh satu orang pengusaha, misalnya perusahaan dagang atau usaha dagang. Perusahaan perseorangan dapat mempunyai bentuk hukum menurut bidang usahanya, yaitu perusahaan industri, perusahaan jasa, dan perusahaan dagang. Yang kedua, persekutuan perdata. Persekutuan perdata diatur dalam pasal 1618 sampai dengan 1652 KUH Perdata. Ciri-ciri persekutuan perdata yaitu adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih. Masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dan bermaksud membagi keuntungan bersama. Lalu yang ketiga adalah firma. Firma diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 35 KUHD. Firma merupakan persekutuan perdata khusus karena memiliki 3 unsur mutlak yang menjadi tambahan dari persekutuan perdata, yaitu menjalankan perusahaan dengan nama bersama atau firma dan pertanggungjawaban sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan. Biasanya firma bergerak di bidang profesi atau konsultan. Status hukum firma tidak berbadan hukum. Jika suatu firma dihendaki berbadan hukum, maka diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi badan hukum. Bentuk selanjutnya dari korporasi adalah CV. CV diatur dalam pasal 19 sampai pasal 21 KUHD, di mana didefinisikan sebagai persekutuan dengan setoran uang dibentuk oleh satu atau lebih anggota aktif yang bertanggung jawab secara renteng di satu pihak dengan satu atau lebih orang lain sebagai pelepas uang. Dalam hal ini dapat dikenal dua macam sekutu, yaitu yang pertama, sekutu komanditer atau disebut juga sekutu pasif, yaitu sekutu yang hanya memasukkan uang, barang, atau tenaga ke persekutuan sebagai pemasukan dan berhak atas keuntungan dari persekutuan tersebut. Sekutu ini tidak ikut campur dalam pengurusan persekutuan dan bertanggung jawab sebatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan untuk disetor. Yang kedua, sekutu komplementer, yaitu sekutu yang di samping memasukkan uang, barang atau tenaga yang juga menjadi pengurus persekutuan, serta mewakili perusahaan terhadap pihak ketiga. Sekutu komplementer ini disebut juga sebagai sekutu aktif. Yang kelima, perseroan terbatas atau PT, yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan mencari keuntungan. PT ini terbagi menjadi PT terbuka dan PT tertutup. PT terbuka biasanya dicirikan dengan penambahan TBK pada nama perseroan. Contohnya Indofood Sukses Makmur Tbk. PT terbuka menerbitkan saham yang dapat dibeli oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat mengklaim kepemilikan terhadap PT tersebut melalui pembelian saham dan berhak mendapatkan dividen atas keuntungan yang telah diperoleh oleh PT tersebut. Sedangkan PT tertutup tidak menerbitkan sahamnya kepada masyarakat.
Yang keenam adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan hukum dengan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip ekonomi rakyat asas kekeluargaan. Prinsip kerja koperasi meliputi keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka, dijalankan secara demokratis dan musyawarah mufakat. Pembagian sisa hasil usaha dibagi sebanding dengan besarnya jasa yang terbatas terhadap modal. Dan yang terakhir adalah kemandirian, yaitu swadaya dan swasembada. Lalu yang ketujuh, bentuk dari korporasi adalah BUMN atau badan usaha milik negara, di mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua, mengejar keuntungan. Lalu menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Lalu yang terakhir, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Kedelapan, perusahaan umum atau Perum. Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi dalam saham. Yang tujuan utamanya adalah kemanfaatan umum dengan penyediaan barang dan jasa, dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Perum didirikan berdasarkan usulan menteri terkait dan berstatus badan hukum dengan aturan pemerintah. Contoh dari Perum sendiri adalah Perum Kereta Api yang kini dikenal dengan nama PT Kereta Api Indonesia, Perum Pegadaian yang kini menjadi PT Pegadaian, dan Perum Telekomunikasi yang kini menjadi PT Telkom Indonesia Tbk. Lalu yang terakhir, bentuk dari korporasi adalah holding company. Holding company adalah perusahaan yang dimiliki oleh berbagai jaringan perusahaan. Motivasi holding company adalah melakukan konglomerasi penguasaan bisnis dari hulu ke hilir untuk menghambat masuknya pesaing. Perusahaan jenis ini adalah badan hukum sehingga ada harta terbatas. Salah satu contoh korporasi adalah PT Bluebird Tbk. PT Bluebird Tbk ini merupakan perusahaan berbadan hukum yang bergerak di bidang transportasi penumpang dan jasa pengangkutan darat. Perusahaan ini berdiri sejak 1 Mei 1972 yang didirikan oleh Mutiara Djoko Sutono. PT Bluebird sendiri pada tahun 2023 berhasil mencetak laba bersih sebesar 452,97 miliar. Perusahaan ini termasuk ke dalam perseroan terbatas terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode BIRD. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.